Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kita hari ini, yaitu sistem ekskresi terkhusus pada ginjal pada hewan sebagai salah satu materi pada mata kuliah fisiologi hewan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Rasas Yogica MPD. Anggota kelompok 5 sendiri terdiri dari saya, Indah Baru Suci dengan NIM 210311075. Yang kedua ada Ebi Restugila dengan NIM 210311121. Yang ketiga ada Gita Sugandi dengan NIM 210311015. Yang keempat ada Nia Saharani Nuzula Putri dengan NIM 210311084. Dan yang terakhir ada rekan saya Raisa Malika dengan NIM 210311090. Adapun pokok pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama membahas ekskresi dan organ ekskresi pada hewan akuatik, yang kedua ekskresi dan organ ekskresi pada hewan darat, yang ketiga ada osmoregulasi pada hewan darat dan pengaruh lingkungan terhadap osmoregulasi. Untuk materi pertama akan saya jelaskan apa itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Organ-organ tersebut mengeliminasi produk sisa dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan mengeliminasi sampah bernitrogen, yang kedua dengan mengatur keseimbangan air dalam tubuh, yang ketiga dengan menjaga komposisi ionik dari cairan ekstraselular. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem ekskresi pada hewan akuatik. Yang pertama ada protozoa. Protozoa atau hewan tingkat rendah seperti Protozoa pulvera, ekskresinya terjadi terus-menerus melalui proses osmosis dan difusi pada membran selulernya. Mereka membuang kelebihan air sekaligus mengganti zat-zat terlarut yang ikut hilang. Kelebihan air ini akan terus dikeluarkan untuk mempertahankan cairan tubuh mereka agar berada pada keadaan hiperosmotis. Teman-teman bisa melihat bagaimana sistem ekskresi pada gambar yang telah disediakan. Selanjutnya ada ekskresi pada planaria. Organ ekskresi yang paling sederhana dapat kita temukan pada cacing pipih atau planaria, di mana organnya itu menyerupai jaringan pipa yang bercabang-cabang yang disebut dengan protonefridia. Jaringan pipa tersebut dinamakan nefridiofor. Ujung dari cabang nefridiofor disebut sel api atau farm cell. Disebut demikian karena ujung tersebut terus bergerak menyerap dan menyaring sisa metabolisme pada sel-sel di sekitarnya, kemudian mengalirkannya melalui nefridiofor menuju pembuluh ekskretori. Cacing pipih sendiri mempunyai organ ekskresi berupa nefridium yang disebut sebagai protonefridium. Protonefridium tersusun dari tabung dengan ujung membesar dan terdapat sel api yang dilengkapi dengan selia. Tiap sel api mempunyai beberapa flagela yang gerakannya seperti gerakan api lilin. Air dan beberapa zat sisa ditarik ke dalam sel api. Kemudian gerakan flagela juga berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api di sepanjang saluran ekskresi. Pada tempat tertentu, saluran bercabang menjadi pembuluh ekskresi yang terbuka sebagai lubang di permukaan tubuh nefridiofora. Sebagian besar sisa nitrogen ini tidak masuk dalam saluran ekskresi. Sisa nitrogen lewat dari sel ke sistem pencernaan dan diekskresikan lewat mulut. Beberapa zat sisa berdifusi secara langsung dari sel ke air. Nah, teman-teman bisa melihat sistem ekskresi pada planaria pada gambar yang telah disediakan. Yang ketiga ada sistem ekskresi pada pisces. Ginjal pada ikan adalah sepasang ginjal yang sederhana yang disebut dengan mesonefros, di mana saat dewasa akan berkembang menjadi ginjal yang disebut dengan opisthenephros. Tubulus ginjal pada ikan mengalami modifikasi menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa atau ductus efferent ke arah kloaka. Ikan memiliki bentuk ginjal yang berbeda sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa bentuk ginjal ikan itu berbeda-beda dan sistemnya juga berbeda-beda. Yang pertama kita bahas mengenai ikan air tawar. Pada ikan air tawar itu ginjalnya mirip dengan ginjal pada manusia, di mana dia memiliki mekanisme filtrasi dan reabsorpsi. Mereka mengabsorpsi mineral dan makanan lebih banyak, sedangkan airnya sedikit untuk diserap dan mengeluarkan urin dalam volume yang lebih besar, di mana hal ini difungsikan untuk menjaga keadaan jaringan di dalam tubuh ikan itu berada pada keadaan hipertonik. Amonia dalam tubuh ikan akan dikeluarkan melalui difusi pada insang. Yang kedua ada ikan air laut.
di mana pada ikan air laut dia tidak memiliki glomerulus sehingga filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus terjadi dalam skala kecil. Ikan laut juga mudah mengalami dehidrasi sehingga mereka beradaptasi dengan banyak meminum air laut, melakukan desalinasi atau menghilangkan kadar garam dengan melepaskannya melewati insang dan menghasilkan sedikit urin. Urin yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui lubang di dekat anus. Yang ketiga ada ikan Chondricites. Contohnya itu seperti ikan hiu, di mana ikan hiu mengeluarkan urin melalui seluruh permukaan tubuhnya. Baiklah, teman-teman bisa melihat bagaimana gambar dari sistem ekskresi baik pada ikan air tawar dan ikan air laut yang sudah kami sediakan pada gambar di slide PPT. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai sistem ekskresi pada hewan akuatik, yaitu pada amfibi, akan dijelaskan oleh rekan saya Gita. Kepada Gita, kita persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem ekskresi hewan akuatik. Yang keempat ada amfibi atau kata, yang mana tipe ginjal amfibi adalah opisthonephrous, di mana berperan yang penting dalam pengaturan kadar air dalam tubuh. Pada kata jantan, saluran ginjal dan kemih bersatu dan berakhir di kloaka. Kulit amfibia yang tipis dapat menyebabkan amfibia kekurangan cairan jika terlalu lama berada di daratan. Begitu pula jika kata berada terlalu lama dalam air tawar, air dengan sangat mudah masuk secara osmosis ke dalam jaringan tubuh melalui kulitnya. Melalui bantuan hormon, kata mengatur laju filtrasi yang disesuaikan dengan kondisi air di lingkungannya. Saat berada dalam air dalam jangka waktu yang lama, kata mengeluarkan urin dalam volume yang besar. Namun saat berada di daratan, kantong kemih kata yang mudah terserap air melalui dindingnya akan penuh sebagai cadangan air saat mereka di daratan. Nah, untuk gambar organ ekskresi pada kata atau amfibi dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Baik, selanjutnya pada reptilia, tipe ginjal pada reptilia ini adalah metanephros. Pada saat embrio reptilia memiliki ginjal tipe hornephros, kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonephros hingga metanephros. Hasil ekskresi pada reptilia adalah asam urat. Asam urat ini tidak terlalu toksik jika dibandingkan dengan amonia yang dihasilkan oleh mamalia. Asam urat dapat juga diekskresikan tanpa disertai air dalam volume yang besar. Asam urat tersebut dapat disekresikan dalam bentuk pasta berwarna putih. Nah, ada beberapa jenis reptilia ini juga menghasilkan amonia. Misalnya pada hewan buaya dan kura-kura. Penyu yang hidup di lautan memiliki kelenjar ekskresi untuk mengeluarkan garam yang dikandung dalam tubuhnya. Muara kelenjar ini adalah di dekat mata. Hasil ekskresi yang dihasilkan berupa air yang mengandung garam. Ketika penyu sedang bertelur, kita seringkali melihatnya mengeluarkan semacam air mata. Namun, yang kita lihat sebenarnya adalah hasil ekskresi garam. Ular, buaya, dan aligator tidak memiliki kandung kemih sehingga asam urat yang dihasil ginjalnya keluar bersama feses melalui kloaka. Nah, untuk gambarnya dapat diperhatikan pada gambar di samping, itu sistem ekskresi pada reptilia. Selanjutnya yaitu sistem pada Crustacea. Crustacea ini contohnya kepiting dan lobster, memiliki organ ekskresi berupa kelenjar hijau atau kelenjar antennal yang terletak di bagian kepala. Kelenjar hijau terdiri atas kantung yang buntu, yang disebut dengan kanal nephridal yang berakhir di bagian yang disebut kantung atau bladder. Nah, bladder ini terbuka keluar tubuh melalui lubang ekskresi yang terletak di pangkal antena. Bagian ujung kantung dari organ ekskresi tersebut dikelilingi oleh cairan
cairan solam yang kemudian disaring di dalam organ ekskresi untuk menghasilkan urin tahap awal yang akan berakhir di dalam kelenjar. Komposisi urin pada tahap ini sama dengan cairan tubuh atau hemolimfa yang telah difiltrasi dengan pengecualian bahwa urin primer tersebut tidak mengandung molekul dengan berat molekul yang tinggi seperti protein. Ketika urin primer mengalir di sepanjang kanal nephridal, air dan zat-zat larut lainnya diabsorpsi. Nah, untuk struktur kelenjar hijau pada cluster ini yang menjadi organ ekskresi spesifiknya dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Baik, sekian materi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai sistem ekskresi hewan darat. Semua ginjal hewan darat pada vertebrata awalnya berkembang dari arkinefros atau holonefros. Arkinefros merupakan saluran arkinefrik yang memanjang sepanjang selom yang dihubungkan dengan pembuluh darah yang tersusun segmental. Ujung pembuluh darah yang terbuka bebas ke selom tubuh dinamakan dengan nefrostom. Pada masa larva Anamniota, ginjal muncul sebagai ginjal transisi atau pronefros, bukan sebagai akrinefros. Saat dewasa, bagian depan pronefros ikan dan amfibi mengalami modifikasi atau degenerasi menjadi metanefros. Yang pertama itu adalah pronefros, yang merupakan bentuknya itu bersegmen serta letaknya jauh ke dalam rongga tubuh. Yang kedua, mesonefros, ginjal mesonefrik, saluran sperma dan saluran mesonefriknya itu membawa urin atau sperma. Yang ketiga ada metanefros yang tidak bersegmen serta tidak memiliki nefrostom. Hewan yang pertama itu adalah mamalia. Mamalia memiliki sepasang ginjal yang terhubung dengan pembuluh arteri renal dan vena renal. Urin yang dihasilkan oleh ginjal akan melewati saluran yang disebut dengan ureter yang akan bermuara ke kandung kemih. Nanti urin akan dikeluarkan dari kandung kemih melalui saluran yang berbentuk uretra. Otot sphincter pada persambungan ureter dan kandung kemih akan mengontrol pengeluaran urin. Struktur ginjal mamalia memiliki 3 bagian utama, yaitu korteks, medula, dan pelvis. Nefron itu adalah unit fungsional terkecil ginjal yang terdiri atas saluran tunggal panjang dan memiliki bagian pembuluh yang menggelembung disebut glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Proses filtrasi itu terjadi di glomerulus dan hasilnya adalah urin primer, filtrat glomerulus, dan kandungannya itu adalah darah tanpa protein serta memiliki banyak zat yang berguna. Yang kedua adalah proses reabsorpsi, yang tempat terjadinya itu adalah tubulus contortus proximal. Hasilnya itu berupa urin sekunder atau filtrat tubulus dan kandungannya itu adalah tidak ada zat berguna. Yang ketiga adalah augmentasi, yang mana tempat terjadinya itu adalah tubulus contortus distal, yang hasilnya itu berupa urin dan kandungannya itu ada keratin dan banyak ureum. Untuk struktur ginjal dan juga nefron sendiri dapat teman-teman lihat pada slide presentasi yang telah kami sajikan. Yang kedua adalah aves. Burung memiliki ginjal dengan tipe metanefros. Burung tidak memiliki kandung kemih sehingga urin dan fesesnya bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada burung diekskresikan dalam bentuk asam urat. Metabolisme burung itu sangat cepat. Dengan demikian, sistem ekskresi juga harus memiliki dinamika yang sangat tinggi. Peningkatan efektivitas ini terlihat pada jumlah nefron yang dimiliki oleh ginjal burung. Setiap 1 milimeter kubik ginjal burung terdapat 100 sampai 500 nefron. Jumlah tersebut hampir 100 kali lipat jumlah nefron pada manusia. Jenis burung laut juga memiliki kelenjar ekskresi garam yang bermuara pada ujung matanya. Hal tersebut untuk mengimbangi pola makannya yang memangsa ikan laut dengan kadar garam tinggi. Untuk alat ekskresi pada burung atau aves dapat teman-teman lihat pada gambar yang ada dalam PPT. Dan hewan yang terakhir itu adalah insekta atau serangga. Alat ekskresi pada belalang atau insekta itu
adalah berupa pembuluh Malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya itu melekat pada pangkal dinding usus. Di samping pembuluh Malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa karbon dioksida, dan sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru yang ada pada vertebrata. Untuk gambar dari pembuluh Malpighi itu teman-teman dapat lihat pada slide presentasi yang telah kami sajikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang osmoregulasi pada hewan darat. Osmoregulasi adalah upaya ataupun kemampuan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara di dalam tubuhnya serta lingkungannya melalui mekanisme pengaturan tekanan osmosis. Proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Yang pertama adalah osmoregulasi pada hewan darat invertebrata, yaitu salah satunya adalah osmoregulasi pada serangga. Kehilangan air pada serangga terutama terjadi melalui proses penguapan lewat spirakelnya, sehingga kebanyakan serangga akan menghirup spirakelnya pada saat di antara dua gerakan pernapasannya. Cara lainnya dengan meningkatkan impermeabilitas kulitnya, yaitu dengan memiliki kutikula yang berlilin yang sangat impermeable terhadap air, sehingga serangga sedikit sekali kehilangan air melalui kulitnya. Sebagai organ ekskretori, serangga memiliki badan Malpighi yang bersama-sama dengan saluran pencernaan bagian belakangnya membentuk sistem ekskretori osmoregulatori. Malpighi yang bersama-sama dengan saluran pencernaannya pada bagian belakang membentuk sistem ekskretori osmoregulatori. Yang kedua adalah osmoregulasi pada annelida. Pada cacing tanah seperti Lumbricus terrestris merupakan regulator hiperosmotik yang efektif. Hewan ini secara aktif mengabsorpsi ion-ion urin yang diproduksinya itu sangat encer yang secara esensial bersifat hipoosmotik mendekati isoosmotik terhadap darahnya. Diduga konsentrasi urinnya disesuaikan menurut kebutuhan keseimbangan air tubuhnya. Homeostatis regulasi juga dilakukan dengan pendekatan perilaku, yaitu aktif di malam hari dan menggali tanah lebih dalam bila permukaan tanahnya terasa kering. Yang ketiga adalah osmoregulasi pada moluska. Untuk menghindari kehilangan air yang berlebih, keong ataupun siput lebih aktif di malam hari, dan bila kondisinya bertambah kering, keong akan berlindung dengan membenamkan dirinya ke dalam tanah serta menutup cangkangnya dengan semacam operkulum yang berasal dari lendir yang dikeluarkannya. Banyak keong darat yang secara rutin mengeluarkan suatu zat yang mengandung nitrogen dalam bentuk asam urat yang sulit larut di dalam air. Yang terbukti bahwa ternyata zat ini meningkat pada beberapa spesies dalam masa kesulitan mendapatkan air. Selama masa estivasinya ataupun masa tidur pada musim panasnya, asam urat ini disimpan di dalam ginjal dengan maksud mengurangi kehilangan air untuk mengekspresikan nitrogen tersebut. Banyak spesies keong yang menyimpan air di dalam rongga mentalnya yang rupanya digunakan pada lingkungan yang kering. Yang kedua adalah osmoregulasi pada hewan vertebrata. Yang pertama, osmoregulasi pada reptilia. Hewan dari kelas reptil seperti ular, buaya, dan kura-kura memiliki kulit yang kering dan bersisik. Keadaan kulit yang kering dan bersisik tersebut diyakini merupakan cara beradaptasi yang baik terhadap kehidupan darat, yakni agar tidak banyak kehilangan air. Untuk lebih menghemat air, hewan tersebut menghasilkan zat sisa bernitrogen dalam bentuk asam urat, yang pengeluarannya hanya membutuhkan sedikit air. Selain itu, reptil juga melakukan penghematan air dengan menghasilkan feses yang kering. Bahkan, kadal dan kura-kura pada saat mengalami dehidrasi mampu memanfaatkan urin encer yang dihasilkannya dan disimpan serta dikandung kemihnya dengan cara mereabsorpsinya. Yang kedua adalah osmoregulasi pada apes. Pada burung, pengaturan keseimbangan airnya ternyata berkaitan erat dengan proses mempertahankan suhu tubuhnya. Burung yang hidup di daerah pantai dan memperoleh makanan dari laut seperti burung laut menghadapi masalah berupa pemasukan garam yang berlebihan.
Hal ini berarti bahwa burung tersebut harus berusaha mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Burung mengeluarkan kelebihan garam tersebut melalui kelenjar garam yang terdapat pada cekungan dangkal di kepala bagian atas, di sebelah atas setiap matanya, di dekat hidung. Apabila burung laut menghadapi kelebihan garam di dalam tubuhnya, hewan itu akan mengekspresikan cairan pekat yang banyak mengandung NaCl. Kelenjar garam ini hanya aktif pada saat tubuh burung tersebut dijenuhkan oleh garam. Yang ketiga adalah osmoregulasi pada mamalia. Pada mamalia, kehilangan air dan garam dapat terjadi lewat keringat. Sementara cara mereka memperoleh air sama seperti vertebrata lainnya, yaitu dari air minum dan makanan. Akan tetapi, untuk mamalia yang hidup di padang pasir, memperoleh air dengan cara minum merupakan hal yang mustahil ataupun sangat sulit didapatkan. Seperti contohnya adalah kanguru. Kanguru tidak minum air, tetapi dapat bertahan dengan menggunakan air metabolik yang dihasilkan dan dioksidasi dari oksidasi glukosanya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi kita pada hari ini, di mana kita akan membahas pengaruh lingkungan terhadap osmoregulasi. Nah, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi osmoregulasi yang akan kita bahas yang pertama adalah hewan akuatik, di mana yang pertama ada faktor salinitas, di mana salinitas ini juga dipengaruhi dengan adanya faktor dari air laut, air tawar, dan perubahan salinitas. Yang kedua ada suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, organisme cenderung mengalami peningkatan kehilangan air melalui respirasi dan transpirasi, sehingga memerlukan penyelesaian osmoregulasi. Selanjutnya ada kelembaban, di mana kelembaban yang rendah dapat meningkatkan laju evaporasi dari kulit dan pernapasan hewan. Sementara kelembaban yang tinggi dapat mengurangi laju respirasi. Hewan akuatik mungkin perlu menyelesaikan konsumsi air dan metabolisme mereka untuk menjaga keseimbangan garam dalam tubuh mereka. Nah, selanjutnya ada oksigen, di mana konsentrasi oksigen yang rendah dapat mengganggu osmoregulasi karena hewan akuatik membutuhkan energi untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya ada faktor polutan, di mana polutan seperti logam berat dan pestisida dapat mengganggu osmoregulasi hewan akuatik. Dan juga ada faktor ketersediaan air, di mana ketersediaan air dalam lingkungan juga mempengaruhi osmoregulasi hewan akuatik. Beberapa hewan akuatik hidup di lingkungan dengan ketersediaan air yang terbatas, seperti rawa-rawa atau danau yang kering. Hewan-hewan ini harus mampu mengatur penggunaan dan retensi air dalam tubuh mereka agar tetap terhidrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi osmoregulasi hewan darat. Yang pertama ada suhu, di mana suhu lingkungan itu mempengaruhi laju evaporasi dari kulit dan pernapasan hewan. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju evaporasi, sehingga hewan perlu mencegah osmoregulasi mereka dengan lebih intensif untuk mencegah dehidrasi. Selanjutnya ada kelembaban, di mana kelembaban yang rendah dapat meningkatkan laju evaporasi dari kulit dan pernapasan, sementara kelembaban yang tinggi dapat mengurangi laju respirasi. Hewan terestrial mungkin perlu menyelesaikan konsumsi air dan metabolisme mereka untuk menjaga keseimbangan garam dalam tubuh mereka. Selanjutnya ada ketersediaan air, di mana hewan yang hidup di daerah dengan sumber air yang terbatas mungkin perlu menjaga konsumsi air mereka dengan lebih hati-hati untuk mencegah kehilangan garam yang berlebihan. Sebaliknya, hewan yang hidup di daerah dengan sumber air yang cukup mungkin lebih banyak fleksibilitas dalam konsumsi air. Selanjutnya ada tekstur tanah, di mana tanah yang kering dapat membatasi akses hewan terhadap air, yang dapat mempengaruhi laju evaporasi dari kulit dan pernapasan mereka. Selanjutnya ada faktor iklim, di mana iklim termasuk musim dan pola cuaca dapat mempengaruhi ketersediaan air dan suhu yang keduanya mempengaruhi osmoregulasi hewan darat. Misalnya, musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan yang mempengaruhi ketersediaan air. Sementara musim hujan dapat menyebabkan peningkatan suhu dan kelembaban. Contoh adaptasi hewan darat ada ekspresi urin yang pekat, kulit kedap air, metabolisme yang rendah, beraktivitas di malam hari, kadar kelenjar garam, dan ginjal yang mampu mengeluarkan urin yang encer. Yang terakhir itu ada ketersediaan air, di mana misalnya hewan yang hidup di daerah dengan pengaruh pasang surut dapat mengalami perubahan suhu dan kelembaban yang signifikan, yang akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjaga osmoregulasi. Mungkin itu yang dapat saya jabarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan baik perbuatan dan pengucapan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Dan dipersilakan kepada teman-teman semua untuk memberikan kritik, saran, pertanyaan maupun penambahan materi pada kolom komentar yang ada di bawah. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.